Shalom, selamat malam, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Selamat datang kepada Bapak Pendeta Dr. Aris Margianto yang Malam telah Pak hadir Yutam. di ruang Zoom. Selamat malam, Pak Aris. Ya, selamat malam Pak Yutam dan rekan-rekan Ya, semua. terima kasih untuk kehadirannya. Baik, Bapak Ibu, kita pada malam hari ini akan dibekali oleh Bapak Pendeta Dr. Aris Margianto dengan tema Mengapa Tuhan Mengizinkan Penderitaan. Memahami teodisi dari kitab Ayub dan iman Pentakosta. Jadi seringkali kita mendengar orang yang diberkati Tuhan itu pasti hidupnya lancar, hidupnya tidak pernah menderita. Nah, di sini kita bisa melihat, nanti kita akan belajar bagaimana penderitaan itu juga dialami oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, tidak berlama-lama, kita akan memulai. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, minta tolong kepada Bapak Pendeta Cornel untuk memimpin di dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk setiap anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terkhusus malam hari ini kami boleh kumpulkan via Zoom, kami boleh kembali berjumpa dan kau bekali. Terima kasih untuk malam dan kesempatan yang boleh Tuhan berikan pada setiap kami. Kami mohon kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami, memberikan kami hikmat, mengenai pengertian, sehingga kami boleh memahami, menangkap apa yang boleh hamba-Mu sampaikan pada malam hari ini, sehingga iman kami pun boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan iman kami boleh semakin kuat, dan kehidupan kami boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Kami mohon Tuhan juga memberkati untuk jaringan internet yang kami gunakan, biarlah semuanya boleh berjalan dengan lancar, alat-alat yang kami pergunakan pada malam hari ini, sehingga program GPS pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Kita sebelum memulai, saya akan menyampaikan, jadi rundown kita hari ini adalah pertemuan terakhir, dan di sesi ini saya mengajak Ibu Bapak, Saudara-saudari untuk nanti di grup WhatsApp itu mohon untuk tidak keluar karena kita akan berkelanjutan untuk tahap yang kedua di bulan Agustus dengan tema yang berbeda. Dan pada malam hari ini, nanti Bapak Pendeta Dr. Aris akan menyampaikan selama pemaparan selama 1 jam. Setelah itu ada istirahat 5 menit, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Sebelum saya menyerahkan kepada Pak Aris, saya akan membacakan CV beliau. Beliau lahir di Semarang dengan pendidikan di S1 Sarjana Teologia di STT Abdiel Ungaran, lalu S2 dan S3-nya ini luar biasa. Jadi S2-nya di Universitas Heidelberg, Jerman tahun 2012 dan juga S3-nya di universitas yang sama, Universitas Heidelberg, Jerman tahun 2015. Jadi beliau ini fasih berbahasa Jerman, Ibu Bapak bisa bertanya di dalam bahasa Indonesia saja ya. Kalau Jerman nanti tidak ada yang paham kecuali Pak Aris. Nah, beliau pernah menjadi dosen di STT Abdiel tahun 2001 sampai tahun 2016. Dan saat ini beliau ini sebagai rohaniwan di Gereja Isa Al-Masih Jemaat Pringgading dari tahun 2017 sampai sekarang ini, sekaligus sebagai dosen dan ketua dari Sekolah Tinggi Teologi dan Entrepreneurship Pringgading Semarang atau STEP Semarang. Demikian CV yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Aris, dan Pak Aris sudah saya jadikan co-host sehingga bisa untuk share screen. Saya persilakan Pak Aris, terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Yutam dan juga rekan-rekan semuanya. Puji Tuhan ya kita bisa berkumpul saat ini via Zoom untuk sharing bersama ya. Saya harapkan kita bisa interaktif nantinya dan kita yang berkumpul di sini itu saya yakin di satu sisi orang-orang yang saleh yang pasti minimal rajin beribadah, tetapi sekaligus
orang-orang yang pasti pernah mengalami penderitaan, ya. Sehingga saya mau memulai pemaparan topik mengenai teodisi ini dari hal yang praktis saja dulu, ya, sebelum nanti masuk kepada eh, topik yang lebih teoritis. Jadi bagian yang pertama ini mengenai landasan biblikanya, mengenai kitab Ayub dan masalah penderitaan. Ya, saya coba share screen saya. Sudah biasa bisa tayang ya untuk PPT saya. Nah, kita memulai dengan yang sifatnya praktis ya, pertanyaan yang sangat manusiawi, ya, mengapa kita itu sulit untuk menerima penderitaan, dan pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang bukan hanya muncul dalam kehidupan orang yang lemah imannya, tetapi muncul juga di dalam kehidupan orang yang rajin berdoa, ya, rajin beribadah, bahkan orang yang terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, berusaha hidup dengan benar, dan pada satu titik orang bisa bertanya, Tuhan, mengapa ini terjadi pada saya? Ya. Dan penderitaan ini memang biasanya ya menimbulkan goncangan di dalam pengalaman keseharian kita. Mengapa? Ya karena yang namanya penderitaan seringkali datang tanpa izin. Penderitaan tidak selalu memberikan tanda-tanda. Beberapa waktu lalu saya barusan besuk ya mengunjungi visitasi jemaat yang jatuh sakit terkena serangan stroke. Padahal sehari sebelumnya beliau itu mengikuti wisata ya, piknik wisata, menikmati keindahan alam, tapi sepulang dari situ tahu-tahu terkena serangan stroke dan sampai sekarang masih berbaring lemah ya. Penderitaan tidak memberi tanda. Dia bisa datang dalam bentuk sakit penyakit, kematian orang yang kita kasihi, atau kegagalan ekonomi, konflik keluarga, kehilangan pekerjaan, atau pergumulan batin yang orang lain tidak bisa melihatnya. Semakin berat itu ya bukan rasa sakitnya, tetapi pertanyaan yang muncul. Mengapa Tuhan yang baik ya, Tuhan yang katanya itu baik seperti dikotbahkan para hamba Tuhan kok membiarkan ini terjadi? Mengapa orang benar bisa menderita? Mengapa doa yang kita panjatkan tidak dijawab? Mengapa orang yang jahat hidupnya justru lebih tenang, sedangkan orang yang berusaha hidup benar justru mengalami tekanan? Nah, pertanyaan ini menariknya tidak asing bagi Alkitab kita, sehingga kita bisa melihat bahwa Alkitab itu tidak tutup mata ya terhadap penderitaan manusia. Dan Alkitab juga tidak memberikan jawaban yang dangkal terhadap problematika ini. Nah, salah satu kitab yang paling jujur membicarakan masalah ini ya kitab Ayub. Kitab ini penting karena tidak memulai pembahasan penderitaan itu dari teori, tetapi dari kehidupan seseorang yang sungguh-sungguh menderita. Kitab Ayub membahas rasa sakit secara fisik, membahas kehilangan sosial, asal-usul kejahatan, mengenai keadilan, mengenai kekerasan ilahi bahkan, dan upah atau juga hukum pembalasan. Sehingga kitab ini membawa masalah kejahatan atau penderitaan, hal yang buruk itu ke dalam pengalaman hidup manusia yang konkret, tidak teori, tidak sekedar konsep. Nah, di sini kita tidak akan mencari jawaban yang instan, mengapa orang benar menderita. Kita tidak akan berkata bahwa semua penderitaan itu mudah untuk dijelaskan. Justru kitab Ayub mengajar kita untuk berhati-hati. Kadang-kadang orang yang menderita itu tidak membutuhkan penjelasan yang cepat.
Yang mereka butuhkan itu adalah kehadiran orang yang mau mendengarkan. Yang mereka butuhkan itu doa dan juga pengharapan. Karena itu kita akan bersama-sama ya melihat bagaimana kitab Ayub itu menolong kita memahami penderitaan tanpa kita menyederhanakan pemahaman kita tentang siapakah Tuhan, tanpa kita harus menyalahkan korban atau orang yang menderita, tanpa kita harus menghancurkan iman orang yang sedang terluka. Nah, kitab Ayub sebagai landasan tadi ya. Nah, kita masuk kepada kitab Ayubnya. Kitab ini dimulai dengan memperkenalkan tokohnya. Saya yakin ya kita semua sebenarnya sudah sangat familiar dengan kitab ini. Dia digambarkan sebagai orang yang saleh, yang jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Dia juga hidup di dalam kelimpahan. Dia mempunyai keluarga, punya harta, dan kehormatan sosial. Dari awal kitab ini, kita sebagai pembaca sudah diberikan informasi bahwa penderitaan Ayub bukan terjadi karena dia hidup dalam dosa yang tersembunyi. Justru di bagian awal, narasinya sudah menegaskan mengenai integritas Ayub. Nah, kemudian penderitaan datang secara tiba-tiba dan bertubi-tubi. Ayub kehilangan harta, kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan kesehatannya, tubuhnya sakit, hidupnya runtuh. Dalam waktu singkat, seluruh struktur keamanan hidup Ayub itu hancur. Dia tidak hanya kehilangan milik, tetapi dia juga kehilangan kepastian tentang dunia yang selama ini dia pahami mengenai hukum pembalasan. Orang benar diberkati, sedangkan orang fasik seharusnya mendapatkan hukuman. Nah, disinilah ketegangan utama kitab Ayub itu muncul. Ayub adalah orang benar, tetapi dia hidup menderita. Dan ini menggoncang ya pola pikir secara umum yang sering muncul dalam agama-agama, yaitu bahwa orang baik itu harusnya ya pasti diberkati dan orang jahat pasti dihukum. Teman-teman Ayub datang untuk menghibur, tetapi kemudian mereka mulai menjelaskan ya kata-kata kata kuncinya ya teman-temannya itu berusaha menjelaskan penderitaan Ayub, tetapi upaya penjelasannya itu dengan cara yang menyakitkan karena mereka beranggapan bahwa Ayub pasti berdosa. Menurut mereka penderitaan sebesar itu tidak mungkin ya terjadi tanpa kesalahan moral ya di pihak Ayub. Nah, masalahnya kita pembaca sudah diinformasi ya sejak dari awal ya bahwa sehingga kita tahu bahwa kesimpulan dari teman-teman Ayub itu ya tidak tepat. Mereka membela doktrin dengan begitu rapi, tetapi mereka gagal untuk melihat kenyataan penderitaan Ayub. Mereka berbicara tentang Allah, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh mendengarkan orang yang sedang menderita. Nah, kitab Ayub menolak penjelasan yang selalu menghubungkan penderitaan itu dengan hukuman atas dosa. Kitab Ayub menolak pola teodisi yang menjelaskan penderitaan semata-mata sebagai hukuman Tuhan atas tindakan manusia, ya. Nah, di bagian akhir Tuhan berbicara kepada Ayub, tetapi yang menarik Tuhan berbicara dari dalam badai. Dan Tuhan tidak memberikan daftar alasan secara rinci mengapa semua itu terjadi. Di sini Tuhan tidak menjelaskan seluruh mekanisme penderitaan yang dialami oleh Ayub. Sebaliknya, Tuhan membawa Ayub untuk melihat kebesaran ciptaan, untuk melihat keterbatasan manusia, dan kedalaman hikmat ilahi. Dari sini kita bisa memahami bahwa Kitab Ayub merupakan refleksi tentang paradoks penderitaan orang benar. Kitab Ayub menolong manusia hidup di hadapan Tuhan ketika manusia tidak memiliki jawaban atas semua masalah kehidupan.
Nah, di bagian akhir kitab Ayub juga penting ya, karena Tuhan kemudian menegur teman-teman Ayub karena mereka tidak berkata benar tentang Tuhan seperti Ayub. Dan ini tentu sangat mengejutkan. Ayub banyak bertanya, dia mengeluh, bahkan dia protes. Namun Tuhan justru membenarkan Ayub dibandingkan teman-temannya. Mengapa? Karena teman-teman Ayub berbicara tentang Tuhan, sedangkan Ayub berbicara kepada Tuhan. Dengan demikian, ringkasan kitab Ayub dapat kita pahami, Ayub adalah orang benar yang mengalami penderitaan berat. Teman-temannya mencoba memberi penjelasan, tetapi penjelasan mereka terlalu sempit. Ayub bergumul dengan jujur di hadapan Tuhan. Tuhan menjumpai Ayub bukan dengan jawaban yang sederhana, tetapi dengan pernyataan dirinya, ya, dengan pewahyuan dirinya. Pada akhirnya Ayub dipulihkan, tetapi pemulihan terdalam bukan sekedar dikembalikannya harta kekayaan Ayub ya, tetapi pemulihan yang terdalam itu adalah perjumpaan yang baru Ayub bersama dengan Tuhan. Nah, apa yang diajarkan oleh kitab Ayub ini ya? Pelajaran yang pertama, penderitaan tidak selalu merupakan hukuman atas dosa pribadi. Ini sangat penting bagi kehidupan gereja. Ada memang ya penderitaan yang berhubungan dengan keputusan yang salah. Ada akibat yang lahir dari dosa, kelalaian, atau ketidakbijaksanaan manusia. Tetapi kitab Ayub melarang kita untuk membuat rumus yang terlalu cepat. Tidak semua orang sakit itu karena berdosa. Tidak semua orang miskin itu karena kurang iman. Tidak semua bencana pribadi terjadi karena Tuhan sedang menghukum. Yesus sendiri menegaskan hal yang serupa ya di dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai 3 ketika murid-murid bertanya tentang orang yang buta sejak lahir. Mereka bertanya, siapa yang berdosa, orang itu atau orang tuanya? Yesus menolak pola pikir yang langsung mencari pihak untuk disalahkan. Nah, ini sejalan dengan pesan kitab Ayub. Orang yang menderita tidak boleh langsung dijadikan terdakwa. Kadang-kadang yang paling mereka butuhkan itu bukan analisis, tetapi yang mereka butuhkan adalah belas kasihan. Pelajaran yang kedua, ya, penderitaan sering berada di dalam wilayah misteri ilahi. Manusia ingin tahu alasannya, itu wajar. Otak manusia itu selalu pengen mencari jawaban, mengapa, ya. Namun kitab Ayub mengingatkan bahwa manusia tidak selalu diberi akses kepada seluruh alasan Tuhan. Ini bukan berarti Tuhan tidak adil. Ini berarti manusia itu terbatas. Ya, jadi kalau manusia tidak diberi akses kepada alasan mengapa, bukan berarti Tuhan tidak adil. Tetapi ini menunjukkan fakta bahwa kita manusia itu terbatas. Kita hanya bisa melihat sebagian, sedangkan Allah bisa melihat keseluruhan. Keadilan Tuhan tetap menjadi dasar iman, tetapi kitab Ayub menunjukkan cara kerja keadilan itu tidak selalu dapat dikurung dalam teori hukum pembalasan yang terlalu sederhana, ya. Orang benar diberkati, orang fasik dihukum. Tidak sesederhana itu. Pelajaran yang ketiga, iman sejati tidak berarti kita tidak boleh mempertanyakan ya atau bertanya. Ayub justru bertanya, dia meratap, dia bahkan protes. Dia mengungkapkan kepedihan dengan bahasa yang sangat jujur. Namun bahasa pertanyaannya dan protesnya itu membawa semuanya itu ke hadapan Tuhan. Ini yang penting. Iman bukan sikap pura-pura kuat. Iman bukan berarti harus menekan air mata. Iman bukan berarti harus menolak kenyataan rasa sakit. Iman adalah keberanian untuk tetap datang kepada Tuhan, bahkan ketika hati kita sebenarnya sedang bingung. Kitab Ayub
sebagaimana pemazmur juga ya, dia memberikan ruang bagi protes sebagai cara yang salah untuk berbicara kepada Tuhan. Ini memberi penghiburan yang besar tentu bagi kita. Tuhan itu tidak takut dengan pertanyaan jujur dari kita. Tuhan tidak rapuh ya ketika melihat umatnya itu menangis. Tuhan tidak langsung menolak orang yang datang kepadanya dengan hati yang hancur. Pelajaran yang keempat, teman yang hadir itu ya belum tentu bisa menjadi penghibur yang benar ya. Pada awalnya ya teman-teman Ayub itu melakukan hal yang baik ya. Mereka datang, mereka duduk bersama dengan Ayub, mereka diam selama 7 hari. Masalah muncul ketika mereka mulai merasa harus menjelaskan segala sesuatu. Mereka tidak tahan dengan misteri. Mereka ingin membuat penderitaan Ayub masuk ke dalam sistem konsep berpikir teologi mereka. Akibatnya, mereka tidak lagi mendengarkan Ayub, mereka justru menghakimi Ayub. Nah, ini tentu menjadi teguran ya bagi kita. Kadang-kadang kita itu ingin segera memberikan jawaban karena kita tidak nyaman ya melihat orang lain menangis ya. Kita pengen segera dia menghentikan air matanya itu. Kita ingin cepat menutup ketika orang menceritakan kesusahan atau penderitaannya. Kita pengen segera mengakhirinya. Kita ingin cepat menutup luka orang itu dengan kalimat rohani. Namun tidak semua kalimat rohani itu bisa menjadi penghiburan. Ada kalimat yang benar, benar secara umum benar yang kita sampaikan, tetapi timingnya saja yang salah, ya, waktunya saja yang salah, salah waktu, salah dalam hal cara untuk kita menyampaikan dan juga sasarannya. Kitab Ayub sangatlah tepat untuk dijadikan dasar bagi pendampingan pastoral ya di dalam krisis. Ini dia menekankan pentingnya menolong orang yang trauma menemukan makna tanpa memaksakan solusi yang sudah ditentukan sebelumnya. Karena dalam masa krisis, orang itu sangat rentan terhadap penyalahgunaan emosional dan spiritual. Nah, pelajaran yang kelima, ya ini tadi ya pemulihan ya. Pemulihan Allah tidak selalu dimulai dari perubahan keadaan, ya, tetapi dari perjumpaan dengan Tuhan. Dalam akhir kitab Ayub, keadaan Ayub memang dipulihkan, tetapi fokus teologis kitab ini tidak boleh dipersempit menjadi pesan bahwa kalau sabar, nanti semua harta akan dikembalikan 2 kali lipat. Kalau kita fokus berpikirnya begitu nanti bisa kecewa ya. Jika begitu kita akan menjadikan kitab Ayub itu sebagai rumus sukses, itu akan keliru lagi. Padahal kitab ini ingin membawa kita lebih dalam dari itu. Bahwa Ayub kemudian berjumpa dengan Tuhan. Dia tidak mendapatkan semua jawaban atas pertanyaan mengapa, tetapi dia mendapatkan pewahyuan, pernyataan tentang siapakah Tuhan. Edward Greenstein yang menekankan bahwa kitab Ayub bukan hanya tentang masalah penderitaan orang benar, tetapi juga tentang keberanian berbicara benar di hadapan kuasa. Ia melihat Ayub sebagai tokoh yang tetap berani menyuarakan kebenaran di hadapan Tuhan. Pandangan ini menolong kita melihat Ayub bukan orang yang pasif, tetapi seorang yang beriman, yang bergumul secara aktif bersama dengan Tuhan. Maka kitab Ayub mengajar kita bahwa penderitaan tidak selalu bisa dijelaskan, tetapi bisa dibawa kepada Tuhan. Iman tidak selalu menghapus pertanyaan, tetapi iman itu akan membawa, ya, menjaga agar pertanyaan itu tetap diarahkan kepada Tuhan. Gereja yang sehat bukan gereja yang memaksa semua orang harus bersuka cita. Ya, gereja yang sehat adalah gereja yang memberi ruang bagi ratapan,
doa, penghiburan, dan juga pengharapan. Nah, dalam hal ini tentu kita harus menghindari ya kesalahan umum tentang penderitaan. Kesalahan pertama ini yang biasa orang pikirkan ya, kamu sakit karena dosamu. Kalimat ini harus digunakan dengan sangat hati-hati ya. Memang ada penderitaan ya yang muncul akibat dosa atau keputusan yang salah, tetapi Kitab Ayub menunjukkan bahwa tidak semua penderitaan dapat dijelaskan seperti itu. Ketika teman-teman Ayub memakai logika tersebut, mereka mereka nampaknya membela keadilan Tuhan, tetapi sebenarnya mereka sedang melukai ya orang benar yang sedang menderita, dan pada akhir kita Tuhan justru menegur teman-teman Ayub itu. Kesalahan yang kedua, kita menghakimi orang yang menderita, kamu itu kurang iman. Kalimat ini sering terdengar rohani tetapi bisa sangat melukai ya. Orang yang sedang sakit atau berduka, mereka itu sudah memikul beban yang berat. Ketika kita berkata bahwa penderitaannya terjadi karena dia kurang iman, ya kita menambah beban yang baru. Kita membuat dia merasa bersalah karena belum sembuh, belum pulih, atau belum kuat. Ya, padahal dalam Alkitab, ya orang beriman juga bisa menangis, orang beriman juga bisa lemah, orang beriman juga bisa berkata, Tuhan, aku tidak ngerti kenapa ini. Kesalahan yang ketiga, ini juga sering orang lakukan. Orang mengatakan, ya Tuhan sedang mengajar sesuatu kepadamu. Ya, kalimat ini ya ini tidak salah sebenarnya, tidak salah. Tuhan memang dapat membentuk manusia melalui penderitaan. Namun kalimat ini bisa menjadi klise yang menyakitkan jika diucapkan tanpa empati. Orang yang baru kehilangan anak, baru menerima diagnosis yang berat, atau baru mengalami kehancuran rumah tangga, tidak selalu siap menerima penjelasan seperti ini dengan kita mengatakan, ya Tuhan sedang memproses kamu ya. Mereka itu perlu didengar, mereka perlu ditemani, mereka perlu tahu bahwa air mata mereka tidak dianggap sebagai kegagalan iman mereka. Nah, yang keempat itu seringkali orang menjadikan penderitaan sebagai bahan ceramah ya, tetapi tidak hadir secara nyata. Teman-teman Ayub gagal karena mereka lebih sibuk mempertahankan sistem pikiran mereka daripada mereka mencoba untuk mendampingi Ayub. Tentu ini menjadi peringatan yang serius juga ya bagi pemimpin rohani, bagi pelayan doa, pengkhotbah ya. Teologi yang benar itu harus melahirkan belas kasihan. Jika pengetahuan Alkitab membuat kita itu cepat menghakimi orang yang menderita, berarti ada yang salah dalam cara kita memakai pengetahuan itu. Nah, ini bagian yang pertama ya, bagaimana penderitaan secara konkret coba direfleksikan ya di dalam kitab Ayub. Setengah jam berikutnya kita coba sekarang untuk masuk ke bagian yang lebih teoritis ya. Bagaimana penderitaan dilihat dari iman Pentakosta. Jadi pertanyaan yang secara teoritis sering muncul ya, apa itu teodisi? Ya, apa itu teodisi? Dalam teologi ya, pertanyaan tentang penderitaan dan keadilan Tuhan itu sering disebut teodisi. Ya, secara sederhana, teodisi itu adalah usaha untuk memahami bagaimana Tuhan yang baik, Tuhan yang adil, yang penuh dengan kasih, yang maha kuasa, dapat mengizinkan kejahatan serta penderitaan itu terjadi di dalam kehidupan di dunia ini dan bahkan juga dalam kehidupan orang benar. Kalau kita lihat dari etimologinya secara sederhana, dalam bahasa Yunani, ya theos, Allah, dike, berarti keadilan. Ya, teodisi berusaha menunjukkan bagaimana keadilan, kebaikan, dan sifat-sifat Tuhan itu tetap dapat dipertahankan di tengah realitas penderitaan, kematian, kehilangan,
penyakit, duka, bencana, ataupun juga kekerasan. Ya. Nah, masalah teodisi ini muncul karena iman Kristen mengakui tiga fakta, ya, tiga kebenaran yang penting. Ya, yang pertama, iman Kristen mengakui bahwa Allah itu baik. Yang kedua, iman Kristen tentu mengakui bahwa Allah itu maha kuasa. Dan yang ketiga, iman Kristen juga mengakui bahwa penderitaan itu sungguh nyata. Ya, iman Kristen tidak pernah mengatakan tidak ada yang namanya penderitaan. Nah, penderitaan memang ada. Nah, disinilah pertanyaan muncul. Jika Tuhan baik, mengapa Tuhan tidak menghentikan penderitaan? Jika Tuhan Maha Kuasa, mengapa Tuhan tidak langsung meniadakan kejahatan? Jika Tuhan mengetahui segala sesuatu, mengapa Tuhan membiarkan manusia mengalami luka yang begitu dalam? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan pertanyaan yang remeh-temeh, ya, pertanyaan yang kecil dan mudah, ya, tetapi ini pertanyaan yang menyentuh dasar iman, ya, doa kita, ibadah, dan cara kita untuk memahami kehidupan. Nah, dalam sejarah teologi dan filsafat ada banyak jawaban yang coba diberikan. Ada yang berkata bahwa penderitaan terjadi karena kebebasan manusia. Allah menciptakan manusia dengan kehendak bebas, tetapi manusia menyalahgunakan kebebasan itu untuk berbuat dosa. Ada juga yang berkata, ya, bahwa penderitaan itu dapat membentuk karakter. Ya, jadi melalui pergumulan, melalui penderitaan, manusia belajar untuk rendah hati, sabar, bertekun, dan bergantung kepada Tuhan. Ada pula yang menekankan bahwa dunia ini belum sempurna, makanya ada penderitaan. Ya, karena sejarah keselamatan itu belum mencapai penggenapan terakhirnya. Nanti kalau iblisnya sudah dibuang ke lautan api yang menyala-nyala, ya, maka tidak ada lagi penderitaan. Dengan demikian, memang ada beberapa model teodisi yang sering kali dibahas, ya. Tadi, ya, teodisi kehendak bebas, teodisi dalam kaitannya sebagai pedagogi, ya, pembentukan karakter, teodisi yang menuntun orang untuk mendekat kepada Tuhan, teodisi sebagai hukuman, ya, hukuman atas dosa, atau pengharapan akan akhir zaman, dan mungkin campuran dari model-model yang ada. Nah, salah satu tokoh klasiknya itu adalah Leibniz, ya. Ia terkenal dengan gagasan bahwa Allah memilih dunia terbaik yang mungkin. Dalam pandangannya, Allah tidak menghendaki kejahatan itu sebagai tujuan, tetapi mengizinkannya dalam kaitan dengan suatu kebaikan yang lebih luas. Ya, jadi kalaupun Tuhan mengizinkan kejahatan atau penderitaan itu dialami karena Tuhan punya tujuan yang lebih baik. Ya. Nah, menurut Leibniz, Allah menghendaki kebaikan secara utama, ya, sebagai hal yang utama, sedangkan penderitaan fisik itu hanya diizinkan sejauh terkait dengan kebaikan yang lebih besar lagi. Ya, dosa moral tidak dikehendaki oleh Allah, ya. Tetapi memang sekali lagi itu bisa terjadi, ya. Nah, namun kita perlu jujur, ya, teodisi klasik sering terasa terlalu abstrak bagi orang yang sedang menderita, orang yang sedang menangis. Ketika seorang baru kehilangan anak misalnya, dia tidak selalu membutuhkan penjelasan tentang dunia terbaik yang mungkin yang Tuhan sedang rencanakan. Ketika seorang sedang sakit parah, dia tidak selalu tertolong oleh argumen filsafat kita. Ketika seseorang berdoa dan bertahun-tahun itu belum dijawab sama Tuhan, ya, dia tidak hanya butuh konsep-konsep teologi kita, dia membutuhkan kehadiran Tuhan. Dia membutuhkan komunitas yang mau mendengarkan. Dia membutuhkan doa. Dia membutuhkan pengharapan yang bisa menyentuh luka yang nyata yang dia rasakan. Nah, disinilah perspektif
Pentakostanya, ya. Perspektif Pentakosta itu memberikan penekanan yang berbeda. Iman Pentakosta tidak menolak pemikiran yang teologis. Iman Pentakosta tidak anti-intelektual, tetapi iman Pentakosta menegaskan bahwa Tuhan tidak hanya dipahami sebagai konsep, tetapi dialami sebagai pribadi yang hadir. Roh Kudus itu bukan hanya ajaran dalam buku dogmatika yang tebalnya berjilid-jilid, ya. Tetapi Roh Kudus itu pribadi yang real, nyata, sebagai penolong, sebagai penghibur, pemberi kuasa, pribadi ilahi yang menyertai umat Tuhan di dalam kelemahan. Karena itu, teodisi Pentakosta tidak hanya bertanya mengapa penderitaan terjadi. Teodisi Pentakosta justru bertanya bagaimana Roh Kudus itu hadir bersama dengan kita ketika penderitaan itu terjadi. Maka di sini kita akan memahami teodisi itu bukan hanya sekedar sebagai pembelaan rasional, ya, terhadap Allah. Kita akan memahaminya sebagai cara gereja untuk menolong umat percaya tetap beriman, tetap berdoa, tetap berharap, tetap mengalami kehadiran Roh Kudus di tengah penderitaan yang sedang mereka alami. Ini bukan berarti kita meremehkan pertanyaan mengapa. Pertanyaan itu tetap penting. Namun dalam banyak situasi pastoral, pertanyaan yang lebih mendesak adalah bagaimana saya bertahan bersama dengan Tuhan di tengah penderitaan ini. Ya, sehingga dalam pendekatan Pentakosta, dalam perspektif Pentakosta, penderitaan tidak hanya dialami dan dipahami, tidak hanya dipahami melalui teori, tetapi juga melalui pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Iman Pentakosta lahir dari keyakinan bahwa Roh Kudus itu masih bekerja secara nyata dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus itu menguatkan, menghibur, menyembuhkan, memulihkan, memberi karunia, menolong umat Tuhan untuk berdoa ketika kata-kata manusia tidak lagi cukup. Karena itu, pendekatan Pentakosta ini dapat disebut sebagai teodisi pengalaman, experiential teodisi. Maksudnya bukan hanya pengalaman manusia kemudian menjadi lebih tinggi daripada Alkitab, bukan, ya. Maksudnya bahwa kebenaran Alkitab itu dialami secara konkret dalam hidup orang percaya. Roma 8 ayat 26 mengatakan bahwa roh itu membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya, ya, sebenarnya harus berdoa. Ayat ini tentu sangat penting bagi orang yang sedang dalam situasi penderitaan. Ada masa ketika penderitaan manusia tidak sanggup merangkai kalimat. Ada masa ketika doa itu hanya berupa air mata yang berlinang. Ada masa ketika seseorang hanya mampu berkata, "Tuhan, tolong saya." Dalam keadaan seperti itu, Roh Kudus tidak jauh. Roh Kudus justru menolong kelemahan kita. Matthias Weng dalam artikelnya Pneumatologi Inkarnasional, ya, berdasarkan Roma 8 ayat 18 sampai 30, dia menjelaskan bahwa karya roh dalam Roma 8 dapat dipahami melalui tema hidup baru, ya, pengharapan tentang solidaritas, syafaat bagi ciptaan yang menderita. Ya, ini sangat dekat dengan spiritualitas Pentakosta, bahwa Roh Kudus bukan hanya memberi kuasa dalam ibadah yang penuh sukacita, tetapi Roh Kudus itu juga hadir di dalam keluhan, kelemahan, dan penantian akan penebusan yang penuh. Tokoh lainnya, tokoh Pentakosta lainnya adalah Frank Marcia. Ya, Marcia adalah teolog Pentakosta sistematis yang cukup berpengaruh, ya.
Dalam bukunya dia menjelaskan bahwa Kristus membaptis umat manusia dalam roh dengan mencurahkan Roh Kudus pada hari Pentakosta serta memasukkan umat itu ke dalam dirinya dan ke dalam kasih Bapa. Ya, sehingga bagi topik kita ini gagasan Mahsia penting karena penderitaan tidak boleh dipisahkan dari Kristus dan Roh Kudus. Yesus itu bukan Mesias yang jauh dari penderitaan manusia. Yesus menjadi manusia. Yesus mengalami penolakan, dia merasakan juga kesepian, kesakitan, kematian, dan dia disalibkan. Namun melalui kebangkitan dan pencurahan Roh Kudus, ya, Kristus tidak hanya menang atas penderitaan secara teoritis, dia hadir bagi umatnya melalui Roh Kudus. Mahia juga mengembangkan ya konsep kristologi dari perspektif Pentakosta dengan menekankan bahwa Pentakosta itu menjadi titik penting bagi identitas dan misi Yesus, bahwa Kristus memberi roh juga kemudian kepada semua manusia. Dengan bahasa pastoral ya kita dapat mengatakan bahwa bagi Masya Roh Kudus itu membawa kita masuk ke dalam persekutuan dengan Kristus yang tersalib dan bangkit. Ketika kita menderita, kita tidak sendirian. Roh Kudus itu menyatukan kita dengan Kristus yang pernah menderita. Roh Kudus juga mengarahkan kita kepada Kristus yang bangkit di tengah situasi penderitaan kita. Ya, jadi penderitaan bukan tanda bahwa Roh Kudus itu meninggalkan kita. Justru dalam penderitaan, Roh Kudus itu menolong kita untuk kita bisa mengenal Kristus lebih dalam lagi. Tokoh berikutnya Amos Yong, ya, dia dikenal juga sebagai teolog Pentakosta paling produktif ya dengan karya-karyanya. Yong dalam kaitannya dengan topik penderitaan, dia menolong gereja untuk melihat bahwa penderitaan dan disabilitas, ya, kasus disabilitas misalnya, itu bukan sebagai masalah yang harus dijelaskan, tetapi sebagai realitas manusia yang harus dihadapi. Dalam tradisi gereja, orang dengan disabilitas sering diperlakukan sebagai objek belas kasihan, objek doa kesembuhan, atau bahkan dianggap tanda kurangnya iman. Pendekatan seperti ini tentu dapat melukai. Teologi disabilitas mengingatkan kita bahwa orang yang menderita atau hidup dengan keterbatasan itu bukan sekedar ya proyek rohani gereja. Mereka itu adalah anggota tubuh Kristus. Dalam tulisannya Teologi and Down Syndrome, ya, ini buku yang cukup penting ya, teologi disabilitas Kristen ya, walaupun buku ini terbit lebih awal, pengaruhnya masih muncul ya dalam literatur yang mutakhir di sekarang ini ya. Bagi seminar kita saat ini ya gagasan Young menolong kita bahwa penderitaan tidak boleh membuat manusia itu kehilangan martabat ya. Seolah kalau orang menderita itu grade imannya turun ya, atau dia lebih rendah, dia dianggap tidak lebih rohani dan seterusnya. Roh Kudus bekerja bukan hanya dengan cara menghapus semua keterbatasan dengan secara instan ya, tetapi juga membuka ruang bagi komunitas yang lebih ramah, lebih kreatif dan juga lebih setia. Dengan demikian, dalam perspektif Young, ya pertanyaan pastoralnya bukan hanya mengapa orang itu belum sembuh. Pertanyaan yang lebih dalam lagi itu adalah bagaimana gereja dapat menjadi tubuh Kristus yang menerima, yang menguatkan, dan mau berjalan bersama dengan orang ini. Ini sangat penting bagi gereja Pentakosta. Kita tetap percaya pada doa kesembuhan, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan mujizat, tetapi kita juga harus menghindari sikap yang membuat orang yang belum sembuh, orang yang doanya belum dijawab itu merasa gagal secara rohani. Tokoh berikutnya adalah Smith ya, dikenal dengan tulisannya yang berjudul Singing in Tongues ya. Bagi tema penderitaan, Smith menolong kita melihat bahwa iman itu bukan hanya soal ide di kepala
ya. Iman itu bukan sekedar ide di kepala. Iman juga membentuk hati, keinginan, kebiasaan, dan cara kita memandang dunia. Dia menulis dalam satu bukunya ya, You Are What You Love. Smith menekankan bahwa penyembahan itu membentuk kasih, keinginan, dan arah hidup manusia. Tulisan ini salah satu karya yang penting ya untuk kuasa kebiasaan rohani. Artinya kebiasaan rohani kita itu mempunyai power ya, sungguh powerful. Nah, apa kaitannya dengan penderitaan? Ya, hubungannya sangat kuat ya. Ketika seseorang menderita, dia tidak hanya membutuhkan jawaban yang logis, dia juga membutuhkan hati yang dibentuk untuk tetap berharap, untuk beribadah, berdoa ya. Jadi ibadah, doa, nyanyian, kesaksian, perjamuan kudus, doa bersama, pelayanan Roh Kudus membuat umat itu untuk tetap percaya ketika keadaan itu belum berubah. Dengan kata lain, ibadah Pentakosta itu bukan hanya ekspresi emosi ya, ibadah juga menjadi tempat pembentukan iman. Ya, di sana jemaat belajar menangis di hadapan Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan menerima kekuatan dari Roh Kudus. Nah, di sini kita perlu memberikan catatan penting ya, ibadah Pentakosta tidak boleh hanya berisi kemenangan, ya berkat, keberhasilan, dan kesembuhan. Ya, jika gereja itu hanya memberi ruang untuk sorak-sorai, maka orang yang sedang menderita, yang sedang menangis, ya dia akan merasa asing. Marius Snell ya dalam artikelnya tentang ratapan dalam ibadah Pentakosta menegaskan ya bahwa sebagian tradisi Pentakosta memang cenderung kehilangan respon yang valid terhadap penderitaan karena terlalu menekankan hidup berkemenangan. Dia menyatakan bahwa teologi kemuliaan perlu dikoreksi oleh teologi salib ya sehingga ibadah Pentakosta juga memberi ruang bagi ratapan sebagai respon liturgis terhadap penderitaan dan ini tentu sangat relevan bagi gereja. Kita tidak perlu mengurangi sukacita Pentakosta, kita tidak perlu berhenti memuji Tuhan dengan semangat, namun kita perlu menambahkan ruang bagi ratapan. Ada waktu untuk berkata haleluya, ada waktu juga untuk berkata aduh Tuhan, ya. Keduanya itu dapat membentuk menjadi bentuk iman ya. Keduanya dapat menjadi doa, keduanya dapat terjadi di hadapan Roh Kudus. Jadi inti teodisi pengalaman dalam perspektif Pentakosta adalah teodisi bukan hanya menjawab mengapa. Teodisi menolong kita, ya justru menolong kita untuk menjawab bagaimana. Ya, bagaimana, ya. Bagaimana kita tetap berdoa ketika kita tidak mengerti dengan situasi yang sedang kita hadapi. Bagaimana kita tetap percaya ketika keadaan kita belum pulih, yang bangkrut masih tetap bangkrut dan sulit ekonominya, yang sakit ya belum disembuhkan. Bagaimana gereja menemani orang yang terluka? Bagaimana Roh Kudus menguatkan kita ketika kita tidak lagi mempunyai kata-kata? Bagaimana penderitaan tidak menghancurkan iman, tetapi membawa kita kepada Kristus yang tersalib dan bangkit. Nah, setelah kita memahami dasar teologisnya, maka kita perlu bertanya ya, bagaimana kemudian iman Pentakosta ini dipraktekkan ketika umat Tuhan itu menderita? Jawabannya tidak cukup hanya satu ya. Iman Pentakosta memiliki beberapa praktik penting yang dapat menolong jemaat menghadapi penderitaan secara sehat. Praktek yang pertama adalah doa yang intensif. Dalam tradisi Pentakosta, doa bukan sekedar kewajiban rohani. Doa adalah ruang perjumpaan. Orang percaya datang kepada Tuhan bukan hanya untuk meminta penjelasan, tetapi untuk mengalami kekuatan, menerima penghiburan, mendapatkan tuntunan. Ketika seseorang menderita, kita boleh berdoa untuk jalan keluar. Namun doa juga perlu meminta kekuatan untuk bertahan
meminta hikmat untuk mengambil keputusan dan kepekaan ya untuk mengenali kehadiran Tuhan di tengah proses penderitaan itu. Doa intensif tidak boleh dipahami sebagai tekanan rohani ya. Kita tidak boleh berkata, wah kalau doamu kenceng ya, doamu kuat, pasti masalahmu langsung bisa beres gitu ya. Itu bukan cara yang sehat ya. Doa bukan alat untuk memaksa Tuhan mengikuti keinginan kita. Doa adalah cara anak-anak Tuhan itu bersandar kepada Tuhan. Dalam penderitaan, doa dapat menjadi tempat kita berkata secara jujur, Tuhan, aku lagi takut ini ngadepi problemku. Tuhan, aku lagi kecewa. Ya. Tuhan, aku tidak sanggup. Ya, kalimat seperti ini bukan tanda kurang iman. Ini tanda relasi yang jujur bersama dengan Tuhan. Praktek yang kedua, doa penyembuhan dan pembebasan. Ya, perlu itu dipraktekkan. Gereja Pentakosta percaya bahwa Tuhan itu masih menyembuhkan sampai detik hari ini ya. Kalau ada denominasi yang tidak percaya ya silakan saja. Tapi orang Pentakosta percaya. Kita tidak boleh malu berdoa minta kesembuhan. Kita tidak boleh menghapus unsur mujizat dari iman Kristen. Dalam Injil Kisah Para Rasul ya, pelayanan Yesus dan gereja mula-mula sangat dekat dengan kesembuhan, pembebasan, dan pemulihan. Karena itu ketika ada jemaat sakit, ya doakan. Ya, gereja harusnya mendoakan dengan iman, dengan kasih, dengan kerendahan hati. Namun praktik doa penyembuhan harus dilakukan secara pastoral, ya, jangan manipulatif. Jangan menjanjikan sesuatu yang tidak Tuhan janjikan secara spesifik kepada kita. Jangan membuat orang merasa bersalah ketika belum sembuh. Jangan menjadikan kesembuhan sebagai pertunjukan, ya. Kesembuhan menjadi kesempatan untuk ngonten, ya. Jangan mengukur iman seseorang hanya dari hasil yang terlihat. Artikel tentang penderitaan dan teodisi dalam hermeneutika Pentakosta ya terhadap Ibrani 5 ayat 5 sampai 10 itu mengingatkan bahwa orang percaya kadang mengalami kesulitan berat tanpa segera melihat perubahan keadaan sehingga Pentakosta perlu mengimbangkan pendekatan yang lebih salibiah ya jadi dalam teologi salib ya dan tidak hanya triumfalistik. Praktek yang ketiga, berdoa dalam roh. Dalam tradisi Pentakosta, berdoa dalam bahasa roh sering dipahami sebagai ekspresi doa yang melampaui keterbatasan bahasa manusia. Bagi banyak orang percaya ini menjadi pengalaman rohani yang sangat menolong ketika mereka tidak lagi tahu harus berkata apa. Ya, Roma 8 ayat 26 ini dasar penting yang membantu kita dalam kelemahan kita ya bahwa roh itu membantu kita dalam kelemahan kita. Ketika kata-kata tidak cukup, Roh Kudus tetap bekerja. Namun kita juga perlu mengajarkan hal ini dengan bijaksana. Tidak usah buka les-lesan bahasa roh ya. Berbahasa roh bukan alat untuk menunjukkan tingkat rohani seseorang. Berbahasa roh bukan sarana untuk menghakimi orang lain. Berbahasa roh itu adalah karunia yang harus dipakai dengan kasih, dengan ketertiban, dengan kerendahan hati. Dalam konteks penderitaan, doa dalam roh dapat menjadi cara orang menyerahkan luka terdalam kepada Tuhan, terutama ketika bahasa biasa tidak sanggup menanggung beban batin. Nah, praktek yang berikutnya, komunitas, ya, komunitas yang mendukung. Ini sangat penting. Banyak orang bisa bertahan dalam penderitaan, bukan karena orang itu memiliki jawaban yang lengkap, tetapi karena mereka tidak berjalan sendirian. Gereja harus menjadi tubuh Kristus yang nyata. Ketika satu anggota menderita, anggota lain ikut merasakan. Komunitas Pentakosta yang sehat tidak hanya berkumpul untuk ibadah yang meriah. Komunitas yang sehat juga hadir dalam rumah sakit, pemakaman, krisis rumah tangga, kesulitan ekonomi, masa-masa ketika iman seseorang itu hampir padam. Marius Snell yang menegaskan bahwa jika gereja mengabaikan penderitaan yang tidak segera selesai, maka gereja dapat membuat orang yang menderita itu merasa tersisih dari tubuh Kristus. Dia menyarankan agar ibadah dan pelayanan Pentakosta itu harus memberi ruang bagi kesaksian tentang penderitaan,
nyanyian ratapan, dan pendampingan pastoral bagi mereka yang terluka. Seringkali kan ruang kesaksian diberikan bagi mereka yang sudah sembuh, ya toh. Untuk mereka yang sudah sukses bisa bangkit lagi dari bisnisnya yang terpuruk ya. Tapi bagi mereka yang sedang bergumul, malu kalau harus bersaksi. Gereja harus memeluk orang yang masih menjalani terapi kesembuhannya. Gereja tidak boleh hanya memberi ruang bagi kesaksian keberhasilan. Gereja juga perlu memberi ruang bagi kesaksian tentang kesetiaan Tuhan dalam proses yang panjang. Praktek yang berikutnya sebenarnya juga adalah pengharapan eskatologis, ya. Iman Pentakosta itu kuat dalam pengharapan. Ya, kuat dalam pengharapan bahwa Kristus itu akan datang kembali. Kerajaan Allah akan dinyatakan secara penuh dan segala sesuatu akan dipulihkan. Pengharapan ini bukan berarti pelarian dari dunia. Pengharapan ini memberi kekuatan untuk kita hidup setia dalam situasi saat ini. Kita percaya bahwa penderitaan bukanlah kata akhir ketika kita itu mengimani bahwa Kristus akan datang yang kedua kalinya dan membawa pemulihan atas keseluruhannya. Kematian bukanlah akhir, penyakit bukanlah penguasa terakhir, ketidakadilan itu tidak akan memerintah selamanya. Kristus yang bangkit akan menyelesaikan karya penebusannya. Pengharapan ini menjaga gereja dari dua kesalahan, ya. Kesalahan pertama adalah putus asa, seolah-olah penderitaan hari ini adalah akhir dari segalanya. Sedangkan kesalahan yang kedua itu adalah triumfalisme, seolah-olah semua penderitaan harus hilang sekarang juga jika iman kita itu benar. Pengharapan Kristen itu ada di antara keduanya. Kita percaya Tuhan bekerja sekarang ini. Kita juga menantikan pemulihan penuh pada masa depan. Kita berdoa untuk kesembuhan sekarang ini, tetapi juga tetap percaya ketika kesembuhan penuh belum terjadi sampai pada kekekalan nanti. Ya, baru akan terjadi atau orang itu disembuhkannya dengan diberikan tubuh kemuliaan. Nah, bagaimana teodisi pengalaman ini menjawab kebutuhan jemaat, ya? Yang pertama, teodisi pengalaman ini memberikan harapan yang nyata. Harapan bukan sekedar kalimat, nanti semua akan baik-baik saja. Ya, enggak begitu. Teodisi pengalaman mengizinkan keraguan dan pertanyaan. Ini penting bagi kesehatan rohani umat Tuhan. Banyak orang merasa bersalah ya karena protes sama Tuhan atau mempertanyakan Tuhan. Padahal kitab Ayub, kitab Mazmur, kitab Yeremia, Habakuk, bahkan seruan Yesus di atas kayu salib menunjukkan iman dapat berbicara jujur kepada Tuhan. Teodisi pengalaman juga mengarahkan jemaat kepada pemulihan. Pemulihan dalam Alkitab tidak sempit. Pemulihan bisa berupa kesembuhan fisik, tetapi pemulihan bisa juga berupa kekuatan batin. Teodisi pengalaman mencegah gereja untuk menyalahkan korban atau orang yang sedang menderita. Teodisi pengalaman itu mengembalikan gereja kepada pola pelayanan Yesus. Yesus tidak memperlakukan orang yang menderita, orang yang sakit sebagai bahan debat teologis, tetapi Yesus menyentuh, Yesus mendengarkan, Yesus ikut menangis, Yesus menyembuhkan, Yesus mengampuni, Yesus memulihkan martabat, dia juga hadir. Jika gereja Pentakosta ingin setia kepada Yesus, maka pelayanan terhadap penderitaan harus menggabungkan antara doa penuh iman dengan kasih yang nyata. Kita tidak boleh hanya berdoa dari jauh jika kita mampu untuk menyatakan kasih secara konkret. Dengan demikian, teodisi pengalaman menjawab kebutuhan jemaat bukan dengan satu jawaban kalimat yang final, dia menjawab dengan kehadiran Roh Kudus, dengan doa, dengan komunitas, dengan pengharapan, dan pemulihan. Dia tidak selalu memberikan alasan mengapa penderitaan terjadi, tetapi menolong orang percaya melihat
bahwa Tuhan itu tetap hadir, tetap bekerja, dan tetap memegang masa depan. Pertanyaan mengapa itu penting, tetapi kita tidak perlu terlalu menekankannya. Orang sedang menderita boleh bertanya, tetapi kalau seluruh energi kita hanya dipakai untuk mencari alasan, kita itu akan terjebak dalam lingkaran yang melelahkan. Tidak akan selesai jawabannya. Ada banyak penderitaan yang tidak bisa langsung diberi jawaban. Ada luka yang tidak bisa dijelaskan dengan satu kalimat. Ada peristiwa yang tetap menjadi misteri sampai akhir hidup. Mencari kehadiran Tuhan berarti kita datang kepada Tuhan bukan hanya sebagai sumber penjelasan, tetapi sebagai sumber kehidupan. Kita bisa berkata, Tuhan, aku belum ngerti, tetapi jangan tinggalkan saya. Tuhan, aku masih sakit, tetapi kuatkan saya. Tuhan, aku masih berduka, tetapi aku mau tetap percaya. Iman Pentakosta menemukan kekuatannya. Roh Kudus hadir bukan hanya ketika kita bersorak, Roh Kudus hadir juga ketika kita sedang berduka. Roh Kudus hadir bukan hanya ketika doa dijawab sesuai keinginan kita, Roh Kudus hadir ketika kita masih menunggu. Jadi kesimpulannya, teodisi dalam iman Pentakosta, ya teodisi sistematis dalam perspektif Pentakosta ini ya, mengingatkan bahwa jawaban teologis harus menjadi pengalaman pastoral. Tuhan bukan hanya dibela dalam argumen, tetapi Tuhan dialami dalam doa. Kristus bukan hanya dijelaskan dalam doktrin, Kristus dijumpai sebagai Tuhan yang tersalib dan bangkit. Roh Kudus bukan hanya disebut dalam pengakuan iman, Roh Kudus hadir sebagai penolong dalam kelemahan kita. Karena itu gereja Pentakosta dipanggil untuk menjadi komunitas yang berani berdoa, berani berharap, berani meratap, dan juga mendampingi. Kita percaya Tuhan sanggup menyembuhkan, kita juga percaya Tuhan tetap setia ketika proses pemulihan itu berjalan panjang. Kita percaya Roh Kudus memberi kuasa, tetapi kita juga percaya Roh Kudus itu menghibur orang yang remuk hatinya. Kita percaya penderitaan bukan akhir. Dalam Kristus, akhir segala sesuatu adalah pemulihan, kehidupan, dan persekutuan yang kekal bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Berikut paparan mengenai topik teodisi dalam perspektif kitab Ayub dan iman Pentakosta. Saya kembalikan kepada Pak Yotam. Terima kasih banyak Pak Yotam. Ya, terima kasih Pak Aris, luar biasa pemaparannya yang sangat jelas ya bagi kita semua. Jadi kita bisa melihat di Alkitab itu juga ada contoh-contoh Elisa yang bahkan Alkitab menuliskan dia matinya itu karena sakit. Daud di usia tuanya, Isa yang berbelasan tahun sakit dia. Jadi ada banyak sakit yang memang tidak bisa dipahami secara akal manusia, tetapi yang terpenting adalah seperti disampaikan oleh Pak Aris, bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Allah. Itu yang paling penting. Baik, terima kasih Pak Aris dan juga nanti Bapak Ibu, saudara-saudari, saya akan ada share link untuk evaluasi program. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari yang khusus yang tergabung dalam grup WhatsApp ya, yang mahasiswa STT STEP itu tidak perlu mengisi, namun yang hanya di grup WhatsApp saja yang belum mengisi bisa mengisi pada break saat ini dan juga saya mempersilahkan untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan kepada ahlinya pada malam hari ini, kepada narasumber kita. Kita kembali lagi di dalam sesi tanya jawab. Pak Aris, ini ada Saudari Elena menyampaikan sekaligus bertanya. Ibu Bapak, silakan untuk memberikan pertanyaan ya. Pertanyaan bisa di chat supaya saya bisa membacakannya ya.
Malam, Pak. Terima kasih atas pembelajarannya. Topik diskusinya sangat menarik dan saya sangat setuju dengan apa yang telah disampaikan mengenai masalah yang sering terjadi ketika menyikapi orang yang merasa di titik terendah atau memiliki disabilitas. Sejujurnya, ini menjadi salah satu topik yang sensitif dan subjektif, tergantung bagaimana individu yang merasa menjadi korban itu memiliki arah pandangan. Namun pertanyaan saya, bagaimana sikap kita sebagai teman yang ingin menjadi pendukung dan penyemangat orang yang merasa sedang terbebani? Tentunya dengan mewakili Yesus dan berperan sebagai pendengar yang baik tanpa memberikan ceramah religius. Sebagai pertanyaan tambahan, bagaimana jika kita sedang lagi di titik terendah, tetapi tetap ingin menyeimbangkan antara memberi hiburan kepada diri sendiri dan teman tersebut? Demikian pertanyaannya. Terima kasih. Ya, ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sangat menarik di sini ya. Eh, Ya, prinsip tadi menjadi teman, ya kita hadir di dalam situasi penderitaan orang yang sedang mengalami hal tersebut, karena memang sangat tidak mudah ya, apalagi menghadapi situasi disabilitas seperti itu. Pada prinsipnya eh, tidak ada rumus yang paling tepat kecuali memang kita hadir sebagai teman, artinya menerima dan kita mendengarkan, kita memberikan tanpa harus memberikan nasihat-nasihat begitu ya. Eh, tapi kita mau hadir di dalam situasinya. Nah, bagaimana kalau kita sendiri berada di dalam titik terendah ya situasi kehidupan kita? Dalam perspektif Pentakosta tadi, Roh Kudus itu akan membawa kita untuk menghayati penderitaan sebagai kesatuan kita bersama dengan penderitaan Kristus ya dalam kematian dan kebangkitannya. Sehingga memang dalam situasi titik terendah kita, kita mempercayai akan kehadiran Roh Kudus yang akan menuntun kita, terutama mendorong kita untuk menghadapkan situasi kita ataupun pertanyaan-pertanyaan yang jujur yang muncul dalam diri kita kepada Tuhan. Ya, itu yang sangat penting ya. Apapun yang terjadi, kita arahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan yang kedua itu memang dalam perspektif Pentakosta yang saya jelaskan tadi, betapa pentingnya peran komunitas, di mana gereja itu adalah tubuh Kristus. Sehingga dalam situasi titik terendah, biasanya orang dalam situasi penderitaan itu menarik diri, ya, menarik diri dari komunitasnya. Nah, itu sebenarnya kurang tepat, ya, justru di dalam situasi kita membutuhkan dukungan, kita juga bisa terbuka, ya, dengan orang-orang yang tentu saja ya bisa kita percaya untuk kita bisa men-sharingkan situasi kita. Barangkali itu saja sih yang bisa saya bagikan ya, karena ini pertanyaan yang sangat praktis sekali. Ya, Begitu Pak baik. Yota, atau mungkin kalau Ya, ada pertanyaan susulan tidak apa-apa. baik. Terima kasih, Pak Aris. Demikian, Elena. Mungkin kalau Elena masih ingin bertanya, mungkin bisa melanjutkan pertanyaannya ya. Baik. Kemudian dari Pak Kardiman, apakah tayang di YouTube? Jadi Ibu Bapak yang tergabung dalam grup WhatsApp nanti akan ada di YouTube ya. Setelah semua selesai, nanti kami akan memberikan linknya di grup YouTube, di grup WA, sehingga yang ada di grup WA bisa mengetahuinya. Karena itu, jangan keluar dari grup WhatsApp. Nanti juga akan ada pengumuman mengenai kapan akan ada yang berikutnya, rencana di bulan Agustus, begitu ya. Dari Pak Sugiono Wijaya, Shalom Pak, apakah tiap orang percaya, dalam tanda petik,
wajib mengalami penderitaan dalam hidupnya. Yang kedua, bagaimana kita dapat bertahan dalam menghadapi ujian atau pergumulan hidup ini? Terima kasih Bapak narasumber kita. Silakan Pak Aris. Iya, terima kasih. Saya tidak tahu apakah ada di antara kita yang belum mendapatkan giliran untuk mengalami penderitaan. Justru kalau belum ada di antara kita yang belum pernah mendapat giliran mengalami penderitaan, saya pengen mendengarkan sharingnya ya artinya. Eh, Faktanya itu adalah fakta. Ya, jadi penderitaan sesuatu yang faktawi itu terjadi. Em, apakah kita harus mengatakan bahwa itu wajib ataukah tidak wajib? Pada kenyataannya tidak ada satupun dari kita manusia yang imun terhadap kenyataan penderitaan itu. Siapapun kita, sesaleh apapun kita, ya jangankan kita, Ayub yang begitu saleh saja bisa menderita ya dalam satu gambaran yang sangat ekstrim sekali ya. Orang yang sangat-sangat saleh pun bisa menderita, lah, apalagi kita. Ya sehingga ya tapi kita juga tidak harus paranoid ya, artinya selalu berjaga-jaga, siap-siap menunggu giliran untuk menderita. Tidak usah ya. Penderitaan kita tidak usah jaga-jaga, nanti dia datang sendiri kok ya. Nggak, jadi tidak usah. Nggak usah khawatir. Jadi pasti pasti akan ada gilirannya. Meskipun kita tidak tahu nomor antriannya yang keberapa gitu ya. Tapi eh, yakinlah akan ada satu saat yang untuk Ich bin dran ya kalau dalam bahasa Jermannya ya akan tiba gilirannya untuk kita ke sana. Tadi yang kedua bagaimana Pak Yuta? Maaf pertanyaannya. Yang kedua, bagaimana caranya Pak kita bisa bertahan dalam menghadapi ujian atau pergumulan hidup ini? Yang pertama komunitas sebenarnya penting ya komunitas. Eh, yang kita yakin ya Roh Kudus itu selama kita selalu membuka diri kita, memohon Roh Kudus itu hadir di dalam hidup kita, maka Roh itu pasti akan hadir dan memberi kita kekuatan dalam situasi kelemahan kita. Itu bagian dari iman kita ya artinya selama kita membuka diri kita seperti Ayub dalam penderitaannya dia terus mengarahkan dirinya kepada Tuhan. Ya, jadi preposisinya kalau dalam bahasa Ibrani itu yang membuat Ayub dibenarkan oleh Tuhan itu karena Ayub berkata-kata kepada Tuhan. Jadi kata-kata Ayub itu adalah kata-kata doa. Sedangkan teman-teman Ayub, preposisinya itu kalau dalam bahasa Ibraninya itu mereka berkata-kata tentang Tuhan. Itu beda banget ya. Berbicara tentang Tuhan itu kita berarti kayak ya misalkan saya mengajarkan konsep Tuhan dalam mata kuliah dogmatika begitu ya. Saya sedang berbicara tentang Tuhan, apa yang saya konsepkan tentang Tuhan. Tapi kalau berbicara kepada Tuhan, bahasanya itu adalah bahasa doa. Meskipun bahasa doanya Ayub itu jangan dipikir lembut ya enggak ya, tapi ada bagian-bagian tertentu yang eh, kasar gitu ya. Bahkan istilah Ibraninya itu menggunakan istilah memberontak ya. Jadi keluhanku menjadi pemberontakan. Ayub sampai ngomong seperti itu. Tidak apa-apa ya. Jadi selama kita menghadapkan diri kita kepada Tuhan, Tuhan tidak takut dengan kejujuran kita. Ketika kita ngomong Tuhan ini Tuhan sudah kebangetan sama saya, misalnya begitu ya. Artinya kita mengungkapkan kekesalan hati kita, ya seperti halnya Ayub. Jadi dalam situasi penderitaan, hadapkan diri kita kepada Tuhan, berkata-katalah kepada Tuhan. Bahkan ketika kita tidak mampu berkata-kata lagi, Roh Kudus itu yang akan menolong kita berkata-kata. Dan disitulah bahasa roh sebagai karunia ya untuk kita bisa berkata-kata melampaui keterbatasan bahasa kita untuk membahasakan situasi penderitaan kita. Dan yang kedua tadi komunitas. Ya, dalam situasi penderitaan jangan menjauh dari komunitas karena kita dipanggil untuk berada di dalam kesatuan tubuh Kristus. Disitulah ya komunitas itu diharapkan bisa menjadi komunitas yang saling mendukung
Ya tentu sekali lagi ya kepada orang-orang yang kita yakin bisa dipercaya ya sehingga kita bisa sharing, kita bisa counseling. Kalau memang tekanan yang kita alami begitu berat, bahkan dalam diagnosis tertentu kita sudah dalam fase yang depresif dan lain sebagainya. Kalau memang kita butuh pertolongan profesional, tidak usah ragu-ragu untuk datang kepada pertolongan profesional ya, ke psikiatri misalnya. Eh, Jadi kita bisa seperti itu. Ya, jadi Tuhan izinkan kita menderita bukan supaya kita itu terus berada di dalam situasi penderitaan itu ya, tetapi bagaimana kita menggumulinya dan berproses, pasti kita mau keluar dari situasi penderitaan itu ya. Ujung-ujungnya adalah pemulihan tadi ya. Ujung-ujungnya adalah pemulihan. Demikian Pak Yotam. Ya, terima kasih Pak Aris. Ya. Jadi semua orang pasti ada porsinya masing-masing. Tapi juga jangan cari Jadi penderitaan. Penderitaan itu datang sendiri tanpa diundang. Jangan mengundangnya. Terima kasih. Ini ada dari Bapak Robertus Andi. Bapak Pendeta Aris, bagaimana pandangan gereja atau kekristenan terhadap hukum karma? Apakah gereja Kristen meyakini adanya hukum karma terhadap kaitannya dengan penderitaan? Jadi mirip seperti tadi yang disampaikan Pak Aris ya, mengenai orang yang buta yang ditanya, apakah itu karma dari siapa? Sementara kita meyakini juga bahwa Roh Kudus memberikan pertolongan dan pembebasan terhadap kedosaan kita melalui pengorbanan dan penderitaannya di atas kayu salib. Ya, silakan Pak Aris. sebenarnya di dalam pemahaman tradisi hikmat itu mirip ya, semacam hukum karma ya. Mereka mempunyai konsep yang disebut dengan hukum pembalasan. Dan itu cukup menjadi landasan di dalam perspektif kitab-kitab hikmat. Ya, dalam kitab Pengkhotbah, kitab Ayub, kitab Amsal, ya, jadi teks-teks yang disebut sebagai kitab hikmat. Karena kan intinya kan dalam tulisan hikmat itu ingin mencari prinsip yang paling mendasar di dalam kehidupan ini ya. Hukum yang paling prinsip itu apa sebenarnya ya yang menggerakkan kehidupan seluruh alam semesta dan bahkan kehidupan manusia, kehidupan sosial dalam relasi manusia satu dengan yang lain. Dan tulisan-tulisan hikmat itu menemukan pemahaman yang berangkat dari lingkungan alam, yaitu prinsip tabur tuai. Siapa menabur, dia akan menuai. Nah, prinsip yang sederhana itu kemudian mereka memahami demikian juga berlaku dalam kehidupan ini. Orang yang menabur kebaikan, ya dia akan menuai kebaikan. Orang yang menabur kejahatan, ya orang akan menuai kejahatan. Nah, kalau seandainya memang yang berlaku di dalam hidup ini, dalam tatanan hidup ini, prinsip itu, ya kita tidak perlu Tuhan. Ya, yang penting karena mekanis ya. Asalkan lakukan yang baik, kita akan dapat baik. Lakukan yang jahat, kita dapat jahat. Ya, lah terus Tuhan buat apa? Ya tidak perlu kan gitu ya. Jadi kalau kalau memang benar bahwa dalam hidup ini yang berlaku adalah prinsip tabur tuai tadi secara mutlak seperti halnya dalam hukum karma itu kan jadi dalam hukum karma ataupun secara mutlak ya seolah-olah tidak perlu Tuhan karena semua hidup bisa diprediksikan tetapi Tuhan justru campur tangan di situ ya untuk menunjukkan kedaulatan ilahinya bahwa ternyata tidak semudah itu ya kitab Ayub muncul menggugat pandangan orang-orang berhikmat pada zaman itu ya. Mereka sudah begitu meyakininya jadi memang kitab Ayub ini kitab yang cukup mengganggu ya karena dia secara jujur mengungkap sebuah fakta bahwa ternyata tidak selalu hukum tabur tuai itu bisa berjalan secara mekanis ya. Orang yang menabur kebaikan, orang yang saleh belum tentu dia
bisa menuai kebaikan juga. Ternyata dia bisa mengalami seperti yang Ayub alami, sedangkan orang fasik dia malah bisa hidup umur panjang, sehat, matinya juga mati dengan tenang, dengan kondisi yang terhormat, dan itu banyak ya dalam dalam realitas kehidupan sosial kita juga banyak kita kita jumpai ya yang seperti itu. Nah, disitulah timbul pertanyaan, mengapa? Nah, begitu muncul pertanyaan mengapa, orang langsung konsep teologinya ya, jadi logikanya ini yang bermain ya. Tapi ketika orang berusaha, semakin berusaha menjawab pertanyaan mengapa, mengapa, orang tidak bisa menemukan secara tuntas ya jawaban terhadap pertanyaan itu. Nah, disinilah iman Pentakosta mengisi kekosongan atas jawaban tersebut. Kita lebih baik cobalah fokuskan, jangan bertanya mengapanya, tapi bagaimana. Bagaimana kita harus hidup di tengah situasi penderitaan. Karena ketika Tuhan menjumpai Ayub, Tuhan juga tidak kemudian menjawab pertanyaan mengapa ya Tuhan izinkan penderitaan. Yang Tuhan jawab itu adalah pertanyaan mengapa, tetapi dijawabnya dengan sebuah perjumpaan. Wah, itu malah itu yang lebih melegakan ya. Orang tanya mengapa, mengapa ya misalkan ya orang tanya mengapa kemudian eh, yang dipertanyakan itu datang dan menjumpai kita. Dan kemudian kita mengenal lebih dalam lagi, eh, itu menjawab segala sesuatunya ya. Kita tidak perlu lagi bertanya dengan mengapa karena pihak yang kita tanya mengapa itu dia ada bersama dengan kita ya, menyertai kita. Seperti itu sih Pak Yotam kalau Ya, menurut saya ya. baik. Terima kasih Ya. Pak Aris Mm-mm. sudah memberikan penjelasan yang luar biasa. Jadi memang kita perlu tahu bahwa di dunia ini yang namanya hukum karma atau tabur tuai itu tidak bisa mutlak. Kalau mutlak ya selesai. Untuk apa Tuhan itu? Dan perlu diketahui di dunia ini tidak adil. Jadi ada begitu banyak ketidakadilan. Makanya itulah nanti kelak ketika akhir zaman, nah di sanalah baru kemudian keadilan Allah secara mutlak baru bisa diterapkan gitu ya. Kemudian dari Pak Robertus Andi sudah, lalu kemudian dari Bu Uli. Selamat malam Pak Aris, terima kasih untuk pembelajarannya dalam topik yang menarik. Izin bertanya Pak, bagaimana sebaiknya tanggapan kita jika dalam penderitaan yang kita alami atau orang lain yang menyalahkan kita dan menyatakan semua penderitaan itu karena ulah kita. Jadi macam-macam nih, bisa karena ulah kita, bisa karena kutuk, bisa karena ikatan, macam-macam. Padahal hal tersebut tidak benar. Apa yang harus kita lakukan? Sebaliknya, jika ada orang yang menderita sakit penyakit dan kita tahu itu notabene karena kesalahannya, bagaimana caranya kita menasihati orang tersebut? Apakah kita bisa membuka atau menunjukkan dosanya? Ya, jadi ada dua dua kutub nih. Silakan Pak Aris. Ya, eh, ketika kita tahu bahwa itu terjadi karena kesalahan, ya kita pakai prinsip Alkitab tuh bagaimana kita menegur seseorang ya. Eh, Tentu tidak dengan bahasa yang menghakimi, tetapi dengan bahasa yang empatik. Eh, Ya jelas-jelas bahwa dia sakit karena kebiasaan makannya atau pola aktivitasnya yang buruk, dan kita perlu mempertobatkannya begitu ya. Yang pasti kita berusaha ya untuk membangun relasi dan menjadi pendengar yang baik secara empatik. Tetapi yang berikutnya tetap kita membawa dalam doa, siapa yang bisa mengubah seseorang ya kecuali oleh pertolongan dari Tuhan sendiri ya, supaya Roh Kudus bekerja eh, mengubah orang tersebut begitu.
Sehingga memang dalam hal ini em, tentu kita mempertobatkan dengan jangan dengan merasa bahwa kita lebih baik begitu ya. Eh, kita bangun relasi dan kemudian kita menjadi pendengar yang baik. Mengapa ya dia itu mempunyai kebiasaan yang buruk tersebut ya. Eh, Padahal kebiasaan itu berdampak negatif ya terhadap dirinya. Ya kita butuh hikmat Tuhan lah secara prinsip ya. Eh, untuk menuntun orang itu bisa bertobat ya berbalik kepada jalan kebenaran ya. Dan memang itu tidak mudah buat saya menuntun mahasiswa-mahasiswi saya ini ya sulit sekali itu. Jelas-jelas perbuatan mereka itu mendatangkan kutuk itu ya. Tetapi tidak mudah untuk mempertobatkannya. Harus dibawa dalam doa dan puasa ya terkadang. Ya, eh, yang pertama tadi bagaimana Pak Yutam? Iya, yang pertama tadi kalau penderitaan yang kita alami, Hmm. kemudian kita ini disalahkan oleh orang lain, Oh, begitu orang Pak. lain menyalahkan kita Ya, ya. Nah, makanya itu betul. tadi ya bahwa teodisi pengalaman ini sangat penting sekali ya karena teodisi pengalaman ini sekali lagi menekankan kepada perjumpaan kita bersama Tuhan melalui Roh Kudus ya. Artinya bagaimana kehadiran Roh Kudus itu kita hayati ya. Ketika kita menghadapi situasi seperti itu ya kita sudah sakit, kita masih dituduh kita itu melakukan kesalahan atau kita mm, melakukan kejahatan atau kita melakukan dosa. Nah, itu kan situasinya seperti yang dialami oleh Ayub ya. Ayub sampai pada titik tertentu juga sampai dia itu apa ya ngomong kasar ya mengatai teman-temannya kalian itu penghibur sialan gitu ya. Jadi apa ya eh, saya sih tidak pengen ibu saya tadi mempraktekannya ya kalau ada orang seperti itu wah kamu itu sialan gitu ya. Ada orang susah malah kamu tuduh ya ya kadang-kadang bisa lepas emosi ya. Ayu pun mengalami ya ketika teman-temannya terus mendesak untuk dia itu mengakui dosanya dan karena meyakini bahwa Ayub menderita karena dia itu berdosa. Sampai titik tertentu Ayu pun emosi ya, emosi. Emosi sampai ngomong apa kalian penghibur sialan gitu ya. Kemudian Ayub juga mengeluhkan teman-temannya ya sampai kapan kalian itu akan menyakiti aku gitu ya. Tapi ya itu tadi hebatnya Ayub adalah dia terus berfokusnya kepada Tuhan. Ya, membawa situasi penderitaannya itu kepada Tuhan. Memang kadang kalau kita cerita kepada manusia, kadang kita malah disalahkan, ya, kadang kita malah dituduh yang bukan-bukan. Eh, tapi bukan berarti itu kemudian menjadi alasan untuk kita mengisolir diri. Ya, seolah-olah kemudian semua orang itu seperti itu, ya. Mungkin kebetulan saja kita ketemu dengan orang yang memang belum tepat ya pasti ada kok orang-orang yang mau mendengarkan kita dan eh, bersikap tidak menghakimi ya pasti ada ya jadi di satu sisi pasti kadang kita kecewa atau kita bisa marah atau jengkel hanya saja kita tetap mengarahkan fokus kita kepada Tuhan di sisi yang lain, jangan kemudian kita menjadi apatis, menilai bahwa percuma sharing sama orang lain, ya seolah-olah semua orang itu jahat gitu ya. Seperti tulisan kaos yang saya di jalan itu sekarang sering lihat ya. Ada orang pakai kaos itu tulisannya dunia ini jahat ya, yang baik cuma Tuhan Yesus gitu, gitu ya.
Itu dibeli bagus itu kaosnya. Bukan promosi sih ya. Gitu Pak Yotam. Terima kasih Pak Aris. Itu bunyi kaosnya bagus juga itu Pak ya. Ya, terima kasih Pak Aris. Jadi poinnya kita harus menemukan orang yang tepat untuk bisa berbicara. Terima kasih. Ada satu lagi, ini pertanyaan sangat menarik, Pak Aris, dari Ibu Esther, dari Riau, dari Pekanbaru nih. Terima kasih Pak Aris atas penjelasannya. Izin bertanya, bagaimana kita tahu bahwa penderitaan yang kita alami ini merupakan doa yang belum dijawab? Atau justru penderitaan ini adalah dosa atau pelanggaran kita? Atau karena rencana Tuhan? Nah, itu pertanyaannya Pak Aris. Terima kasih. Iya, iya sih. Kadang bingung juga ya. Penderitaan saya ini sebenarnya karena dosa saya atau ini sebenarnya rencana Tuhan. Eh, Kadang kalau kita jujur di satu sisi ya memang ada kesalahan kita ya. Misalnya sekarang ini saya ini kok sudah harus minum obat darah tinggi tiap hari, ini sebenarnya dosa saya atau sebenarnya ini rencana Tuhan kalau gitu ya. Pertanyaan yang menarik ya. Jadi memang kadang sumber penderitaan itu campur aduk lah ya, campur aduk. Campur aduk, eh, kita memang harus jujur ya, kita harus jujur. Kalau memang ada sumbangsih dari dosa kesalahan kita ya kita perbaiki. Barangkali memang Tuhan sedang menegur kita melalui apa yang kita alami. Kan kita bisa koreksi diri, kita bisa melihat diri kita ya apakah kalau ketika kita menguji diri kita dan kita merasa kita tidak ada sesuatu yang salah ya. Kita sudah jaga kesehatan, kita sudah lakukan ini atau misalkan dalam relasi ya kita jadi orang itu ya baik sama orang lain, kita tidak pernah berusaha nyakiti orang lain, tapi kok orang itu masih memfitnah kita atau orang masih berbuat jahat kepada kita ya. Ya berarti memang itu bukan karena kejahatan kita, bukan karena kesalahan kita. Eh, nah ini seringkali kita tanya lah terus karena apa? Ya memang sih mencari mencari alasan itu kadang justru melelahkan ya. Mungkin lebih baik pertanyaannya bagaimana kita sebaiknya merespon ya situasi seperti itu ketika kita tidak salah tapi kita malah dijahati gitu ya. Ya firman Tuhan tidak kurang-kurang ya bagaimana kita tetap mengasihi musuh kita, kita mendoakan orang yang berbuat jahat kepada kita, ya misalnya ya dalam konteks seperti itu. Eh, ya jadi bagaimana kita memastikan sumber penderitaan kita ini dari mana? Tentu kita bisa berdoa kepada Tuhan, ujilah aku Tuhan, seperti permintaan Daud ya. Sehingga kita sendiri kemudian punya kepekaan. Apakah penderitaan kita ini memang karena kesalahan kita, ataukah memang ini adalah kasih karunia yang sedang Tuhan nyatakan kepada kita. Ya, sebagaimana yang dialami oleh Rasul Paulus, dia banyak mengalami penderitaan dan itu bukan karena kesalahan dia, tapi itu merupakan kasih karunia yang ya Tuhan berikan. Kita memang diberi kasih karunia untuk kita bertahan di dalam situasi penderitaan yang kita alami yang sebenarnya itu bukan karena dosa atau kesalahan kita. Itu sih Pak Yutam. Ya, terima kasih Pak Aris. Jadi, bagaimana kita ini bisa memeriksa diri kita, itu yang paling penting. Kemudian yang ini dari Bapak Pendeta Himawan menyampaikan ada baiknya tim pelayanan jemaat atau ketua komsel dibekali keterampilan
untuk memahami dan mempraktikkan apa yang disebut sebagai Ministry of Presence. Jadi pelayanan Hmm. kehadiran. Yang hadir untuk Ya. duduk diam bersama dengan yang sedang bergumul. Hmm. Seperti yang sempat dilakukan teman-teman Ayub. Hmm. Dalam psikologi, ini disebut sebagai masa validasi, di mana tidak terburu-buru memberikan nasihat teologis atau kalimat sabar ya, apalagi menggunakan ayat Alkitab untuk membungkam rasa sakit mereka. Wah, sakit beneran nih kalau Ya. dibungkam dengan ayat. Cukup hadir secara fisik tanpa banyak bicara, mendengarkan tanpa menghakimi, biarkan mereka bertanya mengapa tanpa kita merasa wajib untuk menjawabnya. Kalau mau membantu, lebih baik tawarkan bantuan yang spesifik. Misalnya, saya anterin makanan ya, atau saya bantu urus anak-anak. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Himawan untuk Ya. tambahannya, semakin melengkapi. Baik, Bapak Ya. Ibu, saudara-saudari, sebelum kita berdoa penutup, saya meminta kita bisa membuka kamera, kita akan berfoto bersama. Ini merupakan pertemuan tahap pertama yang terakhir, pertemuan yang terakhir ya di tahap pertama. Nanti tahap kedua kira-kira di bulan Agustus kita akan bertemu kembali dan nanti setelah pengambilan gambar nanti akan ditutup oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yahya Mulyono, menutup seluruh rangkaian 10 kali temuan di mana acara ini merupakan kerjasama antara Gereja Isa Al-Masih Kelapa Gading dan juga dengan STEP, Sekolah Tinggi Teologi dan Entrepreneurship Pringgading Semarang yang diketuai oleh Bapak Pendeta Dr. Aris Margianto yang pada malam hari ini menjadi narasumber. Saya berikan kepada Bapak Pendeta Yahya untuk menutup rangkaian dari Growth Bible School pada malam hari ini. Saya persilakan. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Aris untuk pencerahannya malam hari ini. Kita Sama-sama Pak akan, Yahya. ya, terima kasih. Kita akan akhiri di dalam doa. Kami bersyukur untuk malam yang indah ini. Kami dapat belajar kebenaran firman Tuhan, sekaligus juga mungkin di antara kami yang sedang mengalami pergumulan hidup, penderitaan, dan mungkin juga ada yang bertanya-tanya, mengapa ini terjadi di dalam hidupku? Kiranya firman yang sudah kami pelajari bersama boleh menjadi kekuatan bagi kami. Dan bahkan Tuhan juga menolong kami untuk memberikan pendampingan bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami sangat diberkati pada malam hari ini. Tuhan terus memakai, mengurapi Bapak Pendeta Aris dalam setiap pelayanan maupun pengajaran yang dibagikan bagi anak-anak didik. Kiranya apa yang sudah dikerjakan, bekal firman, pengajaran, bahkan bagi hidup, membawa dampak yang luar biasa bagi anak didik. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk seluruh rangkaian selama 10 kali pertemuan. Tuhan menyertai kami dan biarlah bekal yang kami dapatkan ini di samping menguatkan kehidupan rohani kami, kiranya juga membekali untuk pelayanan kami, sehingga hidup yang ada ini pun dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur buat segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.